Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampurasun Sobat KPA Kota Bandung semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya, dimanapun Sobat KPA berada. Oke, pada siang hari ini kita kembali lagi di acara podcast yang selalu diselenggarakan oleh KPA Kota Bandung, yaitu podcast Warung Ngopi gitu ya Bu ya. Warung Ngopi ini adalah singkatan dari Warga Bandung Ngobrol Pintar. Oke, Sobat KPA, di sini saya senang sekali karena pada hari ini saya ditemani oleh narasumber yang cantik sekali ya. Di samping saya ada Ibu DRA Hajah Yunimar Mulyana yang merupakan Ibu Wali Kota Bandung, dan beliau juga merupakan Ketua TPPKK Kota Bandung sekaligus Ketua Pokja Pemberdayaan Masyarakat KPA Kota Bandung. Hatur nuhun Ibu sudah berkenan untuk datang pada podcast kali ini. Oke, baik Ibu, sebelumnya kita tanya-tanya kabar dulu nih Ibu. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Semoga semua warga Bandung sehat dan semoga COVID-19 segera berakhir. Amin. Luar biasa sekali ya Ibu dalam keadaan baik saat ini, dan saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu ya Ibu. Bertepatan pada 22 Desember, hari ini adalah Hari Ibu, dan Ibu Yunimar ini adalah ibu bagi seluruh Kota Bandung. Luar biasa sekali. Sekali lagi selamat Hari Ibu ya Ibu ya. Terima kasih. Oke, baik. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pencegahan HIV dan bagaimana HIV terjadi pada beberapa warga di Kota Bandung, termasuk ada ibu rumah tangga dan juga mahasiswa ya. Di pertengahan tahun ini Ibu, kita sudah mendengar berita yang cukup menggemparkan gitu ya. Dari media katanya Kota Bandung punya kasus HIV yang tinggi begitu ya. Dan berita ini menyebar juga cukup pesat juga gitu ya. Padahal kan ada data dari Dinas Kesehatan yang sebetulnya sudah valid gitu ya, tapi karena masyarakat belum tahu gitu, jadinya isu ini menjadi sorotan utama di pertengahan tahun ini gitu ya. Terlebih kasus ini menimpa ibu rumah tangga dan juga mahasiswa. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu terkait hal ini? Ya, ini juga perlu diluruskan pada semua warga Kota Bandung bahwa data yang diberitakan kemarin itu adalah data selama 30 tahun. Dari tahun 91 sampai 2021. Jadi bukan waktu yang sebentar. Iya, bukan itu waktu yang singkat ya, rentang waktu selama 30 tahun bahwa kasus yang ada di Kota Bandung yang diberitakan itu selama 30 tahun, bukan hanya setahun 2 tahun, bukan, tapi hanya 30 tahun. Jadi mohon dicatat, itu adalah rentang waktu selama 30 tahun data dari Dinas Kesehatan Kota Bandung. Tentunya ini harus kita pahami ya, kita juga berita-berita yang ditampilkan atau yang diberitakan tidak kita langsung telan bulat-bulat, tapi kita harus mencari juga data yang sebetulnya itu seperti apa. Betul. Untuk itu juga warga Kota Bandung juga harus lebih cerdas untuk menerima informasi atau data-data dari pihak manapun ataupun dari kabar dari entah itu surat kabar atau itu media-media yang lain juga harus lebih dicerna lebih baik, karena dalam rentang waktu itu memang ada kasus sekitar 5.843. Itu tuh rentang waktu yang dari 91 sampai 2021. Sebetulnya ada data yang dari Kemenkes itu ada data sekitar 10 ribuan total gitu yang terdeteksi di Kota Bandung. Tapi yang baru terdata yang tadi saya sebutkan tadi 5.843 itu yang terdata. Nah, masih ada yang belum terdata lagi di Kota Bandung, itu yang harus kita cari. Nah, itu yang di Kota Bandung ini saya dapatkan datanya itu bahwa memang
kasus yang 5.843 itu per tahunnya memang kenaikannya ada sekitar 800 sampai 900 kasus baru setiap tahunnya. Tetapi itu juga harus kita cermati juga bahwa ternyata dari kasus itu ada dari non KTP Bandung. Jadi ada jumlah ini. Saya harus melihat data ya, karena ini harus betul-betul berdasarkan data, tidak bisa kita mengira-ngira. Jadi makanya saya juga ini membawa data bahwa kasus HIV di Kota Bandung ini menurut data kunjungan layan itu ada 12.358. Nah, berarti memang ada sekitar 800 sampai 900 kasus setiap tahunnya. Tetapi itu berdasarkan KTP Bandung dan non KTP Bandung. Sedangkan kalau yang khusus Kota Bandungnya ada sekitar 47% lebih itu yang khusus KTP Bandung. Jadi itu juga harus kita cermati secara bijak. Kita juga harus berdasarkan based on data. Kita juga kalau misalnya mempunyai informasi-informasi, kita cek kebenarannya kepada dinas kesehatan ataupun dinas-dinas terkait yang memang punya data-data yang valid mengenai ini. Jadi kita jangan termakan hoax atau termakan berita-berita yang memang belum betul sumbernya belum betul data itu sebetulnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan tadi data-data ya dari, dan juga mungkin ini termasuk konfirmasi juga langsung disampaikan oleh Ibu kepada semua sobat KPA gitu ya, bahwa data yang sempat dilihat dan sempat beredar itu bukan data yang diakumulasi 1 tahun saja gitu ya, tapi dari tahun 1991 sampai hingga 2021 gitu ya. 30 tahun rentangnya ada 5.843. Tapi di samping itu ada yang 12% sekian itu yang KTP-nya bukan KTP Bandung tapi non Bandung yang memang merujuk ke kita demi kemanusiaan, tentu kita harus melayani. Tapi nanti ada juga yang kasus dari yang data itu juga kan itu ada kasusnya dari pegawai, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa, itu juga ada persentasenya atau berapa jumlah kasusnya itu juga ada. Betul. Jadi nanti itu juga bukan totalan itu sekian itu dan diberitakan bahwa mahasiswa sekian, tidak, tetapi itu rentang waktunya juga sekian. Ibu rumah tangganya sekian, pegawai swastanya sekian, mahasiswanya sekian. Jadi yang tadi saya bilang dari data ke Kemenkes itu ada sekitar 10.873 kasus. Itu totalan yang terdeteksi. Yang terdata baru 5.843. Berarti ada sisa nih. Ada sisa yang belum terdata. Nah, itulah tugas kita bersama untuk mencari mereka yang belum terdata atau mereka yang belum mendapatkan pelayanan ataupun belum mendapatkan obat-obatan dari kita. Justru ini ya yang kita harus merangkul mereka yang belum terdata, yang kita harus cari yang sisanya ini agar mereka bisa mendapatkan obat-obatan dan mereka bisa hidup dengan sehat, mereka hidup mendapatkan pelayanan dari kita, bekerja sama dengan kita, puskesmas yang ada di wilayahnya masing-masing. Nah, tugas kita bersama untuk mencari mereka-mereka yang belum terdata dan belum mendapatkan pelayanan, juga belum mendapatkan obat-obatan dari kita dan yang pasti belum meminum obat. Nah, itu harus kita berikan informasinya seperti itu. Betul sekali. Jadi memang yang belum terdata kita rangkul, kita ajak ya Bu ya, biar juga untuk pencegahan dan penanganannya juga bisa lebih maksimal lagi. Dan sekali lagi nih Sobat KPA ya, kalaupun nanti menemukan berita-berita lain ya yang beredar di media ataupun sumber lainnya, tolong dicek dulu sumbernya ya, apakah itu valid atau tidak. Seperti yang tadi Ibu juga sudah sampaikan. Baik nih Bu, berkenaan dengan kasus ataupun permasalahan HIV/AIDS ini yang menimpa IRT atau ibu rumah tangga gitu ya, kan pasti kalau IRT memiliki anak gitu ya Bu ya, apakah ada kemungkinan IRT ini yang positif menularkan virus tersebut kepada anaknya atau seperti apa ya Bu? Ya, yang pastinya tentu kalau misalnya ibu ini tidak meminum obat.
Tentu ini rentan sekali untuk menularkan kepada anaknya. Tapi kalau ibunya yang mengerti bahwa dia sudah terdeteksi, itu pasti dia meminum obat, tentu penularnya bisa dicegah. Tetapi kalau misalnya ibu ini memang, apakah ibu ini tahu tapi tidak mau minum obat, ataukah ibu ini tidak mengetahui kalau beliau ini terdeteksi HIV. Banyaknya ibu rumah tangga ini memang mereka tidak mengetahui bahwa mereka ternyata tertular. Nah, itu kebanyakan itu. Nah, atau juga mereka tidak mengerti mereka itu tertular harus seperti apa. Mereka belum mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Tentunya juga butuh dari pasangannya, yang memang kalau pasangannya itu terinfeksi, alangkah baiknya memberikan pengakuannya bahwa ini, agar si ibu ini juga tahu posisinya, bahwa dia kalau memangnya dia memang punya pasangannya yang memang terinfeksi, tentu ini akan menularkan. Dan tentunya ibu ini kalau memangnya sudah tahu, dia tentu akan mempersiapkan, dia harus langkah-langkahnya, tentu meminum obat segala macam. Kebanyakan ada ibu rumah tangga yang memang tidak mengetahui kalau dirinya terinfeksi. Itu yang terjadi kebanyakannya, bahwa mereka tidak tahu, mereka jadi tidak meminum obat sehingga rentan untuk menularkan kepada anak-anaknya. Kita harapkan nanti ke depannya kalau ada ibu-ibu rumah tangga yang memang terinfeksi, untuk meminum obat, untuk mereka juga kalau memang merencanakan hamil, mereka sudah siap. Mereka sudah tahu bahwa kalau mereka meminum obat, tentu penularannya bisa dicegah kepada anaknya. Dimana nanti kita juga ingin bahwa anak-anak yang lahir sekarang ini tidak terinfeksi HIV, apalagi stunting. Sekarang isunya kita sedang untuk penanggulangan stunting. Sekarang stunting di Kota Bandung ada penurunan sekitar 1,16%. Ada balita sekitar 7.568. Nah, sekarang udah mulai menurun menjadi 6.400 sekian, kayak 6.543. Nah, kita harapkan kalau misalnya bayi-bayi yang sekarang ini tidak terkena stunting, ya juga tidak terkena HIV, berarti pemerintah Kota Bandung beserta seluruh juga masyarakat Kota Bandung punya PR. Kalau anaknya HIV, gizi buruk, stunting, bagaimana kita punya generasi nantinya yang akan kita meneruskan di 2045 ini. Itu PR kita semua. Semoga tidak ada bayi-bayi yang lahir lagi secara terkena HIV, agar mereka juga, walaupun si bayi ini kalau memang sudah terlanjur dia terinfeksi, diharapkan mereka meminum obatnya agar mereka juga bisa hidup berdampingan dengan anak-anak yang normal. Mereka bisa hidup sehat, mereka bisa meneruskan hidupnya, dan juga bisa menjadi penerus di 2045 ini, yang tentunya usia-usia produktif yang nanti akan mendominasi di generasi emas. Itulah mereka-mereka yang ada sekarang ini, di tahun-tahun yang lahir sekarang ini kita persiapkan. Ya, mudah-mudahan kita harapkan di tahun-tahun yang ini tidak ada kasus-kasus baru untuk anak-anak yang terinfeksi, tidak ada lagi anak-anak yang juga stunting. Ya stunting, ya HIV, dua permasalahan sekaligus, dua permasalahan. Nah, itulah yang kita sekarang hadapi, bahwa kita juga menyelesaikan stunting, kita juga tentu PR kita juga ini meneruskan anak-anak yang jangan sampai terdeteksi HIV, dan juga tidak ada anak-anak yang tidak meminum obat. Itu kita harapkan. Betul sekali. Berarti sobat KPA semua yang mendengarkan podcast ini, untuk kalau misalnya ada ibu rumah tangga atau ibu RT, berarti disarankan ya Bu ya untuk melakukan tes. Jangan sampai tidak tahu ataupun tidak menyadari bahwa sudah terkena ataupun terinfeksi virus HIV, karena penting sekali ibu adalah sosok yang nanti akan melahirkan generasi-generasi baru untuk Indonesia. Jadi diharapkan memang stop sampai di sini gitu ya Bu ya, untuk tahun berikutnya sudah tidak ada lagi bayi yang lahir dan terinfeksi HIV. Harapannya seperti itu gitu ya. Baik Ibu, untuk sebagai upaya juga nih Bu ya, dalam pencegahan kemudian penyebaran informasi terkait HIV AIDS ini,
dari Pokja Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung telah membentuk Warga Peduli AIDS Kota Bandung gitu ya, yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandung. Nah, kira-kira tugas dari Warga Peduli AIDS Kota Bandung yang ada di kecamatan ini seperti apa ya, Bu? Ya, tadinya kan memang Kota Bandung itu juga bernama WPA. Iya, betul. Nah, tetapi di tahun 2022 ini WPA-nya Kota Bandung berubah menjadi Pokja Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah naungan KPA Kota Bandung. Jadi tidak berdiri sendiri lagi, tetapi menjadi satu kesatuan. Tetapi yang di kecamatan, di kelurahan masih tetap namanya itu. Tetapi tetap masih di bawah Pokja Pemberdayaan Masyarakat. Dan tentunya juga yang ada di kecamatan dan kelurahan WPA itu juga yang menjabat ketuanya adalah ketua tim penggerak PKK-nya. Jadi ada hubungannya, ada kolerasinya supaya kemudahan kita menyampaikan informasi mereka kepada kewilayahan. Dan tentunya diharapkan bahwa dengan adanya WPA, dengan adanya juga di kewilayahan itu dengan ketua tim penggeraknya PKK-nya bisa bekerja sama dengan Pokja Pemberdayaan Masyarakat, dan ada influencer yang ada di kewilayahan. Tentu influencer ini ada zilenialnya. Nah, inilah tugasnya, tolong untuk juga menginformasikan, memberikan informasi di kalangan generasi mudanya di wilayahnya masing-masing. Influencernya kan ada di beberapa kecamatan juga. Alangkah baiknya mereka mengumpulkan seumuran mereka. Tolong menginformasikan kepada generasi-generasi seumuran mereka agar mereka juga paham mengenai HIV/AIDS Kota Bandung. Mereka juga bisa mengajak yang milenial yang mungkin ini ada yang terinfeksi atau apa, tetapi mereka mungkin juga tidak mau atau apa, tapi mereka juga butuh wadah, butuh informasi yang pasti tetap kerahasiaan harus dijamin ya, karena bagaimanapun juga kita tidak ingin mereka juga mendapatkan stigma yang ada di lingkungan, bahwa stigma ini kita harus berikan informasinya. Yang harus kita hindari itu adalah penyakitnya. Bukan orangnya. Kita rangkul mereka, mereka juga adalah warga Kota Bandung. Jadi dengan podcast ini bisa menyampaikan, mungkin dengan kalau yang dari zilenial, milenial ini tentu pahamlah dengan media sosialnya, dengan TikToknya, dengan Instagramnya, ataupun podcast atau apapun itu, manfaatkanlah untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kasus HIV yang di Kota Bandung menurut versinya atau bahasanya kaum milenial atau zilenial ini pasti bahasanya akan berbeda. Kalau kita bahasanya tentu sedikit baku. Kalau ini kan ada bahasa yang mereka tentunya dimengerti, mereka juga paham mengenai bahasanya, dan tentunya juga kalau misalnya dengan influencer atau kalau dengan seumuran mereka akan lebih terbuka, lebih mau bercerita, lebih mau mereka mendekatkan diri kepada yang seumuran daripada mungkin dengan yang di atasnya mereka ada sungkan atau apa. Jadi mudah-mudahan ini dari kaum milenial, zilenial, mari bergabung untuk juga memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan mengenai kasus HIV ini. Manfaatkanlah media-media yang ada sekarang yang luar biasa ini, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang positif, sesuatu yang memang diperlukan untuk generasi-generasi muda sekarang, agar tersampaikan informasi yang akurat, informasi yang memang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang generasi muda sekarang ini. Oke, baik, terima kasih Ibu nih, Sobat KPA ya, yang generasi milenial, generasi zilenial kita merapat gitu ya. Tugas kita juga ternyata di sini banyak juga gitu ya sebagai seorang generasi milenial. Apalagi juga tadi Ibu sudah menyampaikan terkait upaya preventif ya, selain membentuk WPA di setiap kecamatan, ada juga influencer di setiap kecamatan yang bisa bekerja sama gitu ya. Kita melakukan pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap media sosial yang ada, agar informasi yang disampaikan juga bisa
kena sasarannya gitu ya, terkhusus untuk kaum generasi milenial. Nah baik Ibu, tadi Ibu juga sempat menyinggung soal stigma ya, dan juga diskriminasi yang terjadi kepada ODA atau orang dengan HIV/AIDS yang ada di Kota Bandung gitu ya. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa stigma ini masih ada sampai hari ini gitu ya. Nah kira-kira menurut pandangan Ibu seperti apa sih upaya agar stigma ataupun perilaku diskriminatif dari masyarakat terhadap orang-orang ODA yang positif HIV/AIDS ini dapat terminimalisir gitu, seperti apa kira-kira Bu? Nah, kita kan punya ada KPA, ada Pokja Pemberdayaan Masyarakat. Nah, terus di kewilayahan punya WPA kecamatan, WPA kelurahan, influencer, bahkan community organizer. Sampaikanlah informasi-informasi yang harus mereka mengerti bahwa penularan HIV ke orang-orang itu tidak semudah itu. Bersentuhan, berpelukan itu tidak menularkan. Kan penularannya bisa kita tahu, penularannya itu bisa melalui jarum suntik, apa segala macam. Tentu kan tidak mungkin kita berinteraksi hanya bersentuhan, hanya ngobrol, hanya berpelukan. Nah itulah perlu disampaikan ke masyarakat umum ini bahwa penularannya itulah tidak boleh kita maksudnya menjaga jarak dengan mereka-mereka yang punya HIV. Justru mereka yang harus dirangkul. Kan yang kita hindari penyakitnya, bukan orangnya. Dan penularannya pun tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi nanti ada penularannya apa tuh, seperti apa sih bisa ditularkan kepada sesama ini itu seperti apa. Kan bukan yang contoh kita berdekatan ngobrol nih sekarang, ataupun berpelukan, ataupun bersalaman. Itu tidak sama sekali menularkan. Nah itulah yang harus kita hindarinya. Informasi-informasi yang diberikan itu harus kondusif. Informasi ini berdasarkan data yang akurat, berdasarkan juga data dari Kemenkes, dari Dinas Kesehatan. Itu harus kita sebarkan seluas-luasnya. Yaitulah tadi dengan berbagai unsur, mungkin dari Pokja Pemberdayaan Masyarakatnya, melalui WPA-nya, melalui influencernya, generasinya, bisa disampaikan juga melalui podcast, Instagram, atau apapun informasi yang memang berkaitan dengan ini, yang memberikan positif, informasinya akurat, dan mereka bisa tahu seluas-luasnya. Stigma itu harus kita hilangkan, supaya kita juga di 2030 kita akan 3-0, tidak ada lagi stigma kepada yang HIV, tidak ada lagi kasus baru, dan tidak ada lagi kematian oleh HIV. Kita mudah-mudahan berdoa 2030 kita bisa mencapai seperti yang kita harapkan. Amin. Ada kata yang saya garis bawahi atau underline dari apa yang sudah Ibu sampaikan, yaitu jauhi penyakitnya, bukan orangnya gitu ya. Sekali lagi, untuk stigma yang sekarang masih berkembang di masyarakat, kemudian perilaku diskriminatif yang masih dilakukan kepada ODA atau orang-orang dengan HIV/AIDS, tolong cukup sampai di sini gitu ya. Mereka juga sedang dalam upaya untuk penyembuhan seperti itu ya Bu ya, patuh meminum obat seperti tadi yang Ibu sampaikan juga, dan berhak untuk melanjutkan ataupun hidup bersisian secara normal dengan masyarakat lainnya gitu, khususnya di Kota Bandung. Nah baik Ibu, mungkin sekarang ada pesan ya ataupun amanat yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh sobat KPA yang mungkin saat ini ataupun nanti akan mendengarkan podcast kita. Pesan-pesan terkait bagaimana upaya pencegahan ataupun pesan lainnya agar kita semua bisa mencapai tujuan tadi di 2030 3-0 itu gitu ya. Bagaimana nih pesan yang ingin Ibu sampaikan? Ya tentunya yang tadi saya informasikan bahwa harus mencari informasi sebanyak-banyaknya di tempat yang memang terkait, misalnya Dinkes, bukan kepada siapa-siapa yang memang tidak ada hubungannya. Jadi dapatkan informasi-informasi di dinas-dinas terkait, atau misalnya di rumah sakit akan mendapatkan informasi yang akurat dan memang betul gitu informasinya. Dan tentunya untuk ini karena kita kaum perempuan, perwakilan dari kaum perempuan, bahwa
yang terjadi di Kota Bandung kasusnya kebanyakan ibu rumah tangga. Dan harus kita catat ada kita kepada ibu rumah tangga yang memang mungkin terdeteksi itu harus ada triple eliminasi. Triple eliminasi itu adalah mereka bisa dites HIV, sifilis, dan hepatitis. Nah, ibu rumah tangga inilah yang perlu, atau kalau misalnya rentan untuk mau hamil, jadi sebelum hamil itu dicek itu dulu. Kalau dicek itu dulu bahwa mereka jadi tahu untuk persiapan kehamilannya. Kalau itu kan mereka akan menyiapkan untuk meminum obat. Dan tentunya untuk yang memang sudah punya gejala, generasi mudanya atau siapapun punya kasus yang memang terdeteksi, minum obat ARV-nya dengan teratur agar juga bisa bekerja, berproduksi secara sehat dan produktif, sehingga juga terus menjaga kesehatannya sampai kapanpun. Memang minum ARV ini harus seumur hidup, jadi memang harus rajin, disiplin untuk juga bisa tetap sehat, tetap produktif. Tentu harus butuh kesabaran untuk meminum obat. Juga ibu rumah tangga tadi triple eliminasi wajib dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, agar juga kita tidak melahirkan bayi-bayi yang nantinya akan terinfeksi ataupun tertular. Karena kemarin juga ternyata tahun kemarin kita juga mendapatkan ada 2 bayi yang terinfeksi HIV dengan gizi buruk juga. Jadi ada 2 PR yang kita harus sama-sama selesaikan. Jadi mudah-mudahan di tahun ini, tahun-tahun selanjutnya, ibu-ibu yang ini tuh sudah paham bahwa kalau dirinya memang sudah punya kasus atau terinfeksi, agar meminum obat, ataupun yang belum tahu informasinya, dapatkanlah informasi-informasi yang memang dibutuhkan, sehingga kalau ingin hamil, ingin punya anak, itu kita tidak melarang, tetapi harus ada persiapan-persiapan yang disiapkan oleh ibu itu, yaitu dengan tadi triple eliminasi dan meminum obat ARV dengan disiplin tinggi, dan juga terus-menerus tidak terputus, agar juga tetap sehat sepanjang hidupnya dan juga bisa produktif dengan kehidupannya masing-masing. Oke, baik, luar biasa sekali ini pesan yang disampaikan Ibu gitu ya, terutama mewakili kaum ataupun generasi perempuan ya Bu ya. Untuk Sobat KPA semua nih yang lagi mendengarkan dan merupakan kaum perempuan juga, apalagi yang statusnya ibu rumah tangga gitu ya, atau IRT, yuk gitu ya, sudah langsung diajak nih oleh ibu untuk melakukan triple eliminasi gitu ya, tes HIV, kemudian sifilis dan juga hepatitis gitu ya. Jadi perempuan-perempuan sekarang ini memang harus tangguh ya Bu ya, karena yang akan melahirkan generasi berikutnya gitu. Jadi ini adalah ajakan yang penting banget, terkhusus untuk kaum perempuan yang sudah berstatus IRT ataupun ibu rumah tangga, seperti itu. Baik, Sobat KPA, kita tadi sudah banyak berbincang tentang isu ataupun permasalahan HIV/AIDS yang ada di Kota Bandung. Kita juga sudah mendengar bagaimana upaya preventif, kemudian juga bagaimana pencegahan lain-lainnya agar kasus ini berhenti gitu ya, dan kasus yang sudah ada bisa diselesaikan dengan baik. Terlebih kita sudah ada obat ARV ya Bu ya, tadi Ibu sudah menyampaikan. Jadi bagi teman-teman yang sudah terinfeksi HIV/AIDS ini atau teman-teman ODA, itu bisa mengonsumsi obat ARV-nya ini secara terus-menerus dengan kedisiplinan yang tinggi gitu ya. Kita semua bisa pulih gitu ya. Kita semua bisa melanjutkan kehidupan kita menjadi produktif dan berprestasi juga untuk Kota Bandung 2030 yang unggul dan juara gitu ya Bu ya. Baik, ini sebetulnya Sobat KPA saya sangat ingin berlama-lama lagi ngobrol sama Ibu gitu ya, karena banyak banget informasi yang sangat positif dan juga membantu yang Ibu sampaikan. Tapi mungkin akan ada next sessionnya ya di podcast Warung Ngopi ini. Mungkin Ibu juga kalau diundang di next session
Siap. bersedia ya. Siap. Luar biasa sekali ini Ibu udah bersedia juga kalau next session kita ngobrol-ngobrol lagi soal isu HIV/AIDS ataupun isu-isu lainnya keperempuanan ataupun tentang anak ya Bu ya. Kita bisa berdiskusi lebih lagi. Tapi untuk podcast kali ini saya rasa akan kita cukupkan sampai saat ini hingga pembahasan terakhir kita dari pesan yang sudah Ibu sampaikan. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat dan juga hal-hal positif bagi teman-teman Sobat KPA yang mendengarkan. Sekali lagi tetap semangat menjalani hari-hari ya Bu ya. Oke, sekali lagi juga Sobat KPA jangan lupa untuk stop stigma dan diskriminasi gitu ya. Sudah langsung diajak oleh Bu Yunimar juga untuk stop stigma dan diskriminasi. Kita semua sama, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Sekali lagi hatur nuhun Ibu, terima kasih banyak. Hatur nuhun. Iya, baik Sobat KPA. Kita akhiri untuk podcast ini. Saya Nenden Sernia, influencer warga peduli AIDS Kota Bandung. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya, masih sama di podcast Warung Ngopi. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nuhun.